Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara ini, dan saya pada saat ini sudah bersama dengan Romo Peter Aman OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Peter. Dan pada pekan biasa ke-22, mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Peter. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Salam jumpa, kabar baik. Salam untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo. Dan kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Peter. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk semakin sadar bahwa Engkau hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Pimpinlah hidup dan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Namamu kami puji sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-22, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 10b sampai dengan 16, dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kita awali dengan membaca bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula, tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya.
Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tanah, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Peter untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah membaca dan mendengarkan bersama dua bacaan pada pekan biasa ke-22 ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan yang akan disampaikan oleh Romo Peter. Romo, silakan Romo. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar surat Paulus kepada umat di Korintus. Suatu bacaan yang amat inspiratif, amat relevan dan menyentuh. Untuk itu saya akan mengawali dengan mengajak kita semua melihat hal ini. Pertama, tentang kota Korintus itu sendiri. Satu kota besar, kota pelabuhan di mana orang datang dan pergi,
Dan kota itu berada di wilayah Yunani. Nah, kita semua tahu bahwa yang penting bagi masyarakat Yunani di dalam hidup mereka itu adalah memiliki kebijaksanaan hidup. Nah, karena itu filsafat itu asal-usulnya, nenek moyangnya itu dari masyarakat Yunani. Filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Jadi masyarakat Yunani menilai bahwa makna hidup yang tertinggi itu adalah memiliki kebijaksanaan dan hidup berdasarkan itu. Itulah idaman kehidupan mereka. Nah, Paulus mewartakan kabar gembira Injil kepada masyarakat Korintus, kepada masyarakat Yunani yang memang juga mencintai, menyukai kebijaksanaan. Hanya begini, Paulus mengingatkan sejumlah hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kebijaksanaan yang diwartakannya bukan bersumber pada inspirasi atau kekuatan berpikir atau nalar manusia seperti umumnya terjadi dalam pemikiran filsafat. Andalannya adalah kekuatan nalar. Nah, Paulus tadi mengatakan bahwa ia mewartakan suatu kebijaksanaan hidup, satu hikmat, satu sofia yang berasal dari Allah. Dan karena itu dia mengatakan bahwa untuk memahami kebijaksanaan atau hikmat hidup yang dia wartakan, pertama-tama orang harus memiliki roh Allah. Nah, tentu saja gagasan seperti ini asing bagi masyarakat Yunani yang memang mengandalkan kekuatan nalar. Paulus sendiri juga pernah mengalami bagaimana ia ditolak oleh orang-orang Yunani. Kita masih ingat misalnya kisah para rasul bab 17. Ketika Paulus berbicara kepada mereka tentang kebangkitan orang mati, dalam kisah 17:32 kita mendengar reaksi orang-orang Yunani. Mereka mengatakan begini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Tentu ini merupakan suatu penolakan. Mengapa? Karena ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, dia memberitakan atau membicarakan sesuatu hal yang tidak ada dalam alam pikiran Yunani. Orang Yunani hanya berpikir tentang kekekalan jiwa, lalu kefanaan tubuh. Tubuh itu sementara, jiwa itu abadi. Karena itu tidak terbayangkan dalam alam pikiran mereka ada yang disebut atau diwartakan oleh Paulus tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan jiwa dan raga, yang bagi kita atau bagi Paulus pada masa itu jelas merupakan suatu kebenaran yang sungguh-sungguh dia yakini dan dia imani. Nah, begitulah konteks Paulus berbicara terhadap orang-orang Yunani yang memang suka mencari kebijaksanaan, suka berdiskusi, dan suka berdebat. Nah, di Korintus, Paulus berbicara tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang juga memang sesuatu hal yang dicari dan dicintai oleh orang-orang Yunani. Namun, Paulus mengatakan ini, bahwa kebijaksanaan yang dia wartakan mensyaratkan suatu kedewasaan untuk menerimanya. Mengapa? Karena kebijaksanaan atau hikmat itu bukan hikmat yang berasal dari manusia. Bukan pemikir dari
bukan pemikiran dari para ahli pikir, pemikir besar, atau orang-orang yang penting dan berkuasa. Tidak. Kebijakan itu datang dari Allah. Dan karena itu memang sulit dicerna. Tidak begitu gampang untuk diterima oleh dunia, oleh manusia, oleh orang-orang hebat. Paulus tadi mengatakan hikmat yang diwartakannya baru dapat dimengerti kalau dalam diri manusia berdiam Roh Allah. Roh Allah berkenan diam dalam diri orang-orang yang membuka diri, membiarkan diri menjadi tempat kediaman Roh Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan kitab suci kita membuktikan bahwa memang kebijaksanaan ilahi, rencana Allah hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memang memiliki Roh Allah, yang membiarkan diri dikuasai oleh Allah. Contoh yang paling terkenal tentu saja Maria, ya. Membiarkan diri dikuasai oleh Roh Allah, dan dalam diri Maria Roh Kudus itu menjelma. Roh Allah menjadi daging, sabda menjadi manusia. Itu hanya mungkin karena memang ketersediaan dan keterbukaan hati untuk menjadi tempat kediaman Roh Allah. Yesus juga, ya, dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27 menyatakan syukur kepada Bapa karena Bapa mengaruniakan kebijaksanaan hanya kepada orang-orang yang kecil dan sederhana, bukan kepada orang-orang yang hebat, bukan kepada orang-orang yang berkuasa, bukan kepada orang-orang yang penting. Nah, dengan demikian kita diingatkan lagi oleh bacaan tadi, memang kabar gembira itu hanya sungguh-sungguh dapat berdaya guna bagi orang yang memang membiarkan diri dibimbing dan dituntun oleh Roh Allah. Mereka yang membuka diri, mereka yang menyediakan diri menjadi lahan atau tanah subur bagi sabda. Ya, perumpamaan Yesus amat jelas tentang hal itu. Penabur benih. Benih yang menghasilkan buah hanyalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu adalah juga sebenarnya karunia Allah. Dalam bahasa Paulus tadi, kebijaksanaan Allah itu hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang memang memiliki Roh Allah. Nah, dengan demikian sebenarnya Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita terpaku pada kebenaran kita sendiri, begitu berpegang teguh pada pikiran sendiri, tidak mau terbuka terhadap sesuatu yang datang atau berasal dari Allah, maka sabda Allah juga tidak akan berdaya guna, kebijaksanaan Allah itu juga tidak akan menjadi kekuatan yang efektif di dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang Yunani yang begitu kekeh pada pandangan kebijaksanaannya sendiri, bahkan menganggap atau menilai pewartaan tentang kabar gembira itu sebagai suatu kebodohan. Paulus juga mengalami hal yang sama. Satu kebodohan bagi orang Yunani atau skandal bagi orang-orang Yahudi. Paulus sebenarnya mengeritik, menyentil dengan amat keras para pendengar yang selalu hanya mengandalkan pikiran dan keyakinan sendiri dan tidak terbuka terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Sesuatu yang juga mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Karena sabda Allah itu dikatakan pedang bermata dua. Kita seringkali cenderung hanya mengakomodir sabda-sabda Allah yang menghibur, yang sesuai dengan keinginan kita, atau membenarkan apa yang kita pikirkan. Tetapi lupa bahwa sabda Allah itu pedang bermata dua, sabda yang juga amat keras. Sabda yang amat mengeritik. Sabda yang memang menuntut kita untuk berubah pikiran, untuk menerima kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari Allah dan tidak terpaku pada kebenaran, hikmat yang dipikirkan sendiri. Namun untuk itu memang mensyaratkan keterbukaan terhadap Roh Allah. Jika kita terbuka menerima Roh Allah,
Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita, itulah yang akan mengenal kebijaksanaan atau hikmat yang datang dari Allah. Seperti kata Paulus tadi, Roh Allah yang diam di dalam diri kita, itulah yang mengenal, memahami, dan menerima hikmat yang datang dari Allah. Nah, ini punya relevansi ya, ketika kita juga mau mendengarkan sabda Allah. Pertama-tama memang kita mengundang, biarkan Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita, supaya membantu kita memahami, supaya membantu kita mengerti dan menangkap kebijaksanaan yang datang dari Allah itu sendiri. Karena itu kita selalu berdoa ya, sebelum mendengarkan bacaan kitab suci, kita selalu berdoa, memohon kekuatan, memohon kehadiran, memohon terang dari Roh Kudus, dari Roh Allah, supaya dia tinggal di dalam hati kita, dan dengan itu kita memahami, menerima kebijaksanaan yang datang dari Allah. Paulus juga di dalam pengalaman pribadi dia, ya, pada akhir bacaan tadi dia mengatakan, memang dia berani mewartakan kebijaksanaan, hikmat yang datang dari Allah. Dia katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Dia juga menyinggung kepada umat di Efesus hal yang sama. Dia katakan, kita pun hendaknya di dalam diri kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, yang tentu saja akan mengantar kita kepada pengenalan, mengantar kita juga kepada keterbukaan untuk menerima dan menimba hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Allah. Itu kurang lebih gagasan yang dapat kita gali dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang baru saja kita dengar tadi. Ya, baik Romo, terima kasih. Saya ingin bertanya lebih lanjut Romo. Tadi Romo katakan Paulus menghendaki semua yang membaca suratnya ini, terutama umat di Korintus itu menyadari bahwa roh manusia itu, roh Allah itu yang ada di dalam diri manusia, setiap manusia. Dan diharapkan setiap manusia mempunyai hikmat Allah, karena terdapat roh Allah di dalam dirinya. Lalu kalau secara contoh konkret ya Romo, hikmat Allah yang seperti apa yang diterima oleh manusia itu sendiri Romo? Iya. Sebenarnya ini sesuatu yang menjadi keseharian ya hidup kita sebagai orang beriman. Mengapa? Karena kita pun sebenarnya menerima dan memiliki roh yang sama itu. Ya, ketika dibaptis. Kemudian di dalam sakramen Krisma kita menerima kepenuhan roh itu. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu berdiam roh Allah, roh hikmat yang pasti akan selalu mendorong kita, memotivasi kita, mengingatkan kita atau memaksa mungkin dalam arti tertentu untuk melakukan kebijaksanaan yang datang dari Allah. Kebijaksanaan itu apa maksudnya? Artinya suatu keyakinan, nilai, dan cara hidup yang memang sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Dan ketika kita melakukan itu, sebenarnya kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, yang sesuai, yang selaras dengan tuntutan Allah. Misalnya mengampuni. Mengampuni itu sebuah kebijaksanaan hidup, suatu hikmat, suatu nilai yang amat penting di dalam hidup manusia. Kendati memang tidak mudah mengampuni. Tetapi ketika memang betul bahwa roh Allah itu bertahta, betul memotivasi hidup kita, maka pengampunan lantas memang mudah, bisa, mampu kita laksanakan. Karena itu seringkali dalam melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang menuntut dari kita suatu motivasi yang kuat, seringkali kita mengharapkan supaya Allah meneguhkan motivasi kita, supaya Allah mendorong kita, supaya kita memiliki keberanian. Bahkan dikatakan untuk percaya pun kita membutuhkan roh Allah yang membuat kita berani untuk percaya. Jadi mestinya ya, ketika roh Allah itu memang benar-benar tinggal di dalam hati kita, menjadi kekuatan dan motivator hidup kita, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bijak, hal-hal yang penuh hikmat memang menjadi keseharian kita untuk kita buat dan lakukan dalam hidup. Dan itu sebenarnya tidak gampang ya Romo ya.
Iya, Karena dorongan godaan dari duniawi itu sendiri, dari dunia begitu besar, sehingga roh Allah yang ada di dalam diri kita malah menjadi ciut ya Romo ya. iya, itu karena apa? Karena memang seringkali ini kecenderungan naturi alamiah yang ada pada setiap orang ya. Dia akan selalu mendahulukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia maui, apa yang dia kehendaki sendiri. Iya. Tetapi kan roh Allah itu menarik orang itu keluar dari kepentingannya sendiri untuk memulai bertindak dengan memikirkan orang lain. Atau untuk mulai bertindak dengan memikirkan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tuntut dari dia, bukan apa yang dia maui sendiri. Iya. Nah kalau itu terjadi, maka memang ya roh Allah yang tinggal di dalam hati kita seperti kata Paulus tadi, betul-betul akan membantu kita secara efektif memahami, mendalami, dan mengetahui kebijaksanaan, kebenaran yang datang dari Allah. Lalu kalau saya membaca di ayat terakhir ini Romo, di sini dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Ya. Nah ini ayat ini mengatakan apa nih Romo maksudnya? Iya, ayat ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya ya, pada ayat 11. Ya. 11. Ya, di sana dikatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Kita juga kan mengetahui itu, apa yang ada pada kita. Tetapi bagian berikut dia katakan, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam pikiran Allah selain roh Allah. Ya. Jadi kita hanya mungkin memahami dan mengetahui roh apa yang dikehendaki Allah ketika kita juga memiliki roh yang sama. Dan di sini juga dinasihatkan bahwa manusia juga harus menyadari keterbatasannya sendiri untuk memahami atau untuk mengerti tentang kebijaksanaan Allah. Karena apa? Karena kebijaksanaan Allah yang ada pada manusia sejauh itu dikaruniai, sejauh itu diberikan. Karena itu Paulus juga mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita mengenal roh Allah atau mengenal kebijaksanaan Allah, kita tidak pernah dapat menyamai apalagi melampaui, menasehati dia. Itu iya. Seperti itu. Baik. Ya. Sudah sangat jelas jadinya yang kalau kita membaca surat pertama Rasul Paulus ini tadi apa yang disampaikan oleh Romo Peter. Dan kita akan jedah dahulu Romo, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Peter Aman OFM dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo, kita lanjutkan kembali. Dan kita langsung melangkah ke bacaan Injil pada hari ini Romo dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kabar baik apa Romo yang dapat disampaikan? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam renungan dan refleksi saya menemukan bahwa bacaan Injil tadi masih terkait dengan bacaan pertama yang kita dengarkan dari surat Paulus kepada umat di Korintus bab 2 ya, bab 2 ayat 10 sampai 16. Nah, Lukas berbicara tentang kehadiran Kristus di kampung Kafarnaum. Dan kehadirannya itu ditandai juga oleh kehadiran Roh Allah. Roh Kristus itu sendiri bahkan hadir dalam diri Kristus secara utuh dan penuh. Nah, memang menarik, Lukas pun sebenarnya di dalam
Injilnya beberapa kali menyinggung tentang kesatuan Kristus dengan Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus itu. Kita ambil saja sejumlah contoh. Misalnya ya, tentang kelahiran Yesus dalam Lukas 1:35, di sana dikatakan oleh malaikat kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Kemudian pada bab 4 ayat 1 juga dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita lihat lagi misalnya pada akhir hidup Yesus disalib. Injil Lukas mengatakan Yesus berseru untuk terakhir kali dengan mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Jadi dalam bacaan tadi juga Yesus tampil di rumah ibadat dan juga hadir dengan kekuatan utuh dan penuh dari Roh Kudus. Nah, karena itu apa yang terjadi sebagaimana kita dengarkan tadi, Lukas mengisahkan Yesus masuk ke rumah ibadat sesuai dengan kebiasaan. Kemudian kehadiran Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu mendapat reaksi dari roh jahat. Kehadiran Yesus yang penuh dengan Roh Kudus nampaknya memang menyingkirkan kekuatan jahat. Itu nampak dalam seruan dari orang yang kerasukan tadi yang berkata, apakah engkau datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Begitulah reaksi roh jahat terhadap kehadiran Yesus. Mereka mengenal Yesus dan tahu dari mana dia berasal. Mereka pun tahu bahwa Yesus berkuasa atas mereka karena ia berasal dari Allah. Orang-orang di dalam rumah ibadat pun takjub dan heran. Kenapa Yesus bertindak dengan penuh kuasa? Sekarang mereka mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana roh-roh jahat taat pada Yesus, taat pada Roh Allah yang hadir dan berkarya dalam Yesus. Sehingga mereka hanya bisa berkata, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Nah, tentu saja bacaan ini amat relevan dan mendorong kita mestinya juga mempertanyakan kembali. Iman mempertanyakan kembali pengenalan kita akan Yesus. Tadi sudah saya singgung, kita semua telah menerima Roh Kudus, Roh Allah, ketika kita dibaptis, ketika kita menjadi beriman. Pertanyaan berikut tentu saja, apakah memang kita mengenal Yesus? Bayangkan, dalam bait Allah tadi, roh-roh jahat pun mengenal dia. Maka mestinya kita yang menerima Roh Kudus, mestinya harus lebih mengenal. Harus lebih mengetahui dia. Pertanyaan, benarkah kita mengenal Yesus? Mengapa pertanyaan ini menjadi penting? Karena kita mendengar dari Injil Lukas, dan Injil Lukas itu memang selalu mengarahkan perhatian kita supaya kita tahu dan sadar bahwa dalam Injil Lukas Allah hadir dalam pribadi Yesus dengan memang mengarahkan pilihan dan perhatian yang lebih utama pada mereka yang kecil, pada mereka yang terpinggirkan, pada mereka yang miskin,
mereka yang dijauhkan, para pendosa, dan orang-orang yang menderita. Nah, Injil Lukas menghadirkan Yesus di mana kita sebenarnya menemukan dan mengenal kembali Allah yang kita imani. Allah yang dihadirkan oleh Yesus itu seperti dalam Injil Lukas digambarkan sebagai Allah yang sabar, Allah yang penuh kasih, menantikan anaknya yang telah menghabisi harta untuk kembali ke rumah, bahkan disambut dengan pengampunan dan pesta pora. Allah yang membebaskan orang tadi dalam Injil Lukas yang kita dengar dari kekuatan dan kekuasaan roh jahat, atau Allah yang digambarkan oleh Lukas sebagai Allah yang mencari satu domba yang hilang dengan meninggalkan yang 99 ekor domba yang lain. Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni. Pertanyaan kembali, apakah memang kita mengenal Yesus? Apakah kita memang mengenal Allah yang kepadanya kita percaya? Allah yang juga disebut oleh Yesus itu Bapa. Nah, kalau kita adalah saudara-saudari dalam Kristus, maka sebenarnya Allah itu bagi kita adalah seorang ayah yang mengampuni dan berbelas kasih. Dan mestinya sebagai anak kita juga memiliki spirit dan semangat yang sama. Lukas mengajak kita untuk mengenal Yesus dengan kuat kuasa, tetapi mengenal Yesus yang juga menghadirkan kepedulian, yang menghadirkan perhatian kasih dan belas kasih Allah kepada orang-orang yang menderita. Orang-orang atau orang yang tadi dalam bait Allah yang memang berada di bawah kuasa roh jahat, menderita. Yesus membebaskan dia. Lukas juga mengajak kita untuk mengenal Allah yang berbelas kasih, yang peduli pada korban, yang peduli pada orang menderita. Dan karena itu, kalau kita memiliki roh Allah, seperti kata Paulus, kita mengenal kebijaksanaan dan hikmat Allah, kita juga mengenal siapa Allah yang kita imani, yang oleh Lukas itu digambarkan sebagai Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni. Maka ketika kita juga memiliki roh Allah dan mengenal Allah, makanya mestinya kita yakin bahwa Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang mengajak kita untuk mulai dengan sebuah hikmat dan kebijaksanaan hidup dengan keterarahan, kepedulian, keprihatinan pada orang-orang kecil, pada mereka yang menderita. Kenapa? Allah yang kita imani ini hadir dalam Yesus sebagai Allah moral. Kita punya lagu Allah peduli, kita punya lagu Allah mengerti. Itu Allah yang kita imani, bukan Allah ritual. Aku tidak menghendaki korban, tetapi aku menghendaki belas kasih. Nah, ketika kita menyebut diri percaya kepada Kristus, menjadi anak Allah, mestinya spirit dan roh yang sama juga ada di dalam kita, memiliki belas kasih seperti Bapa juga berbelas kasih. Ya, tuntutan Yesus ya, dalam Injil Matius itu amat jelas. Hendaknya kamu berbelas kasih seperti Bapamu juga berbelas kasih. Nah, Injil tadi mau mengingatkan kita kembali sebagaimana Yesus yang dipenuhi oleh roh Allah, menyingkirkan roh-roh jahat dan mengarahkan perhatian kepada pembebasan dari orang yang menderita karena dikuasai roh jahat. Maka mestinya kita pun juga ya, yang memiliki roh Allah, pertama-tama membebaskan diri kita dari berbagai macam roh yang menghambat dan menghalangi kita untuk mengenal Allah, juga untuk mencintai mereka yang menderita. Ini yang harus kita bersihkan dari diri kita sendiri. Seperti diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Ya, kalau tidak salah nomor 55. Berbicara tentang bagaimana manusia modern, bagaimana kita sekarang ini sebenarnya kita tidak mengarahkan perhatian
kasih kita kepada Allah, tetapi ada begitu banyak ilah-ilah baru yang menjadi perhatian kita, yang menguras seluruh daya dan tenaga kita. Paulus menyebut itu adalah berhala uang dalam Evangelii Gaudium. Sesuatu yang juga menghambat kita untuk mengenal Allah yang berbelas kasih, untuk mengenal Allah yang mengampuni, untuk mengenal Allah yang mengutamakan mereka yang tersisih. Ketika kita memiliki spirit, roh Allah diam di dalam diri kita, maka tentu saja seperti kata bacaan pertama, kita hidup dengan kebijaksanaan yang datang dari Allah. Dan kebijaksanaan yang datang dari Allah itu adalah Yesus Kristus. Paulus menyebutnya Yesus itu hikmat Allah. Dan hidup berdasarkan kepercayaan pada Yesus adalah hidup menyerupai Dia yang selalu mengarahkan perhatian kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang menderita. Karena itu adalah tanda bahwa kita memiliki roh Allah, roh Yesus Kristus yang memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu kurang lebih inspirasi, hasil refleksi dan renungan dari bacaan Injil yang baru saja tadi kita dengarkan. Iya, Romo, terima kasih. Kalau kita melihat bacaan Injil Lukas ini, Romo, di sana dikatakan di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ya, Romo ya. Ya. Dan saya sendiri pernah ingat satu ayat yang berkata roh jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, ya Romo. Ya. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Romo. Kok bisa ya di dalam rumah ibadat itu bisa kerasukan setan? Nah, kita mesti jawabnya gimana, Romo? Iya, karena dia hadir itu bukan diterima oleh rumah ibadat, tetapi diterima oleh orang yang hadir. Seperti kita juga masuk di dalam gereja. Gereja itu suci, tapi tahu kita hadir sebagai orang yang tidak suci juga, ya. Sebagai orang yang tidak benar juga. Karena jadi individunya ya, Romo? Iya, jadi karena kekuatan itu ada dalam diri orang-orang yang ke rumah ibadah itu. Tetapi justru di situ menariknya, ya. Karena kita bisa membayangkan di rumah ibadah itu ada begitu banyak orang. Tetapi arah dan perhatian Yesus langsung kepada dia. Iya. Jadi kepada orang yang menderita, kepada orang yang susah, terhadap orang yang dikuasai oleh sesuatu yang menghambat dia untuk sungguh-sungguh dikuasai atau menghambat dia untuk sungguh-sungguh hidup benar, karena memang roh jahat tinggal di dalam hati. Sehingga Yesus memang membereskan itu lebih dulu. Itu kurang lebih. Iya. Kalau saya bertanya, Romo, apakah kita juga kan mempunyai itu ada yang dibilang roh kemalasan. Apakah itu sifat atau memang ada roh dari si jahat yang ditanamkan di dalam kita? Jadi seseorang itu dikatakan dia punya roh kemalasan gitu. Ya, artinya indikasi bahwa kita itu dikuasai oleh roh yang bukan roh Allah ialah bahwa yang muncul dalam diri kita itu selalu hal-hal yang bertentangan dan hal-hal yang baik. Misalnya malas, marah, itu kan dalam katekismus itu sebut 7 dosa pokok gitu ya. Marah, malas, tamak, rakus dan apa segala macam. Nah, itu indikasi petunjuk-petunjuk yang memperlihatkan bahwa kita ini tidak hidup berdasarkan roh yang benar. Roh yang baik. Kenapa? Yang keluar dari justru hal-hal yang negatif. Jadi dilihat dari buah-buahnya juga ya, Romo ya. Betul. Ya, Paulus juga berbicara tentang buah roh kan. Kalau kita memiliki roh Allah, itu terlihat dari buahnya. Iya. Lalu dari kisah peristiwa Yesus yang pergi ke Kapernaum ini, di sini kan terlihat juga Yesus menghardik roh jahat itu untuk diam keluar ya, Romo. Lalu akhirnya roh jahat itu ya dikatakan di sini terhempaskan ke tengah orang banyak dan keluar daripadanya. Dan semua orang takjub melihatnya. Kalau zaman sekarang, Romo, kita juga kan suka melihat kayak ada acara-acara seperti pelepasan atau mendoakan orang yang sedang kerasukan seperti itu. Nah, pandangan Romo sendiri bagaimana, Romo? Iya, saya sangka pertama-tama ini seperti tadi dikatakan oleh Paulus ya, sedapat mungkin yang bertata, yang tinggal di dalam diri kita itu adalah roh Allah.
Itu kuncinya ya Romo Ya, ya. sehingga sebenarnya praktek-praktek seperti itu sebenarnya lebih mengungkapkan bahwa sepatutnya bukan roh jahat yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, karena itu kita berupaya kalau bisa kita bebas dari roh jahat itu. Kalau bisa orang beriman bebas dari roh itu sehingga muncul praktek itu. Praktek itu bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita berdoa memohon supaya roh itu keluar, maka kekuatan yang mengeluarkan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Yesus sendiri yang dalam Injil tadi dia menghardik. Nah, sebenarnya lebih pada ungkapan iman kita. Kalau bisa, kalau boleh, kalau berkenan pada Yesus, dia mengusir, mengeluarkan roh jahat itu dari orang. Walaupun mungkin kita sadar ini kan amat manusiawi ya. Seringkali kita tergoda untuk mengatakan, oh dia itu hebat, dia mengusir roh jahat. Iya. Sebenarnya dari perspektif iman, dari kacamata iman, bukan orang itu. Tetapi kekuatan Kristus yang hadir karena memang dia memiliki roh Allah dalam dirinya. Sebagaimana kita semua juga memiliki roh Allah. Sehingga memang itu juga tanda indikasi bagaimana roh Yesus Kristus, ya roh Allah dengan kuat kuasanya itu yang masih hadir dan juga mengusir ya kekuatan-kekuatan jahat dari hidup atau dari diri manusia. Iya. Ya. Tadi kan juga dikatakan waktu kita membahas tentang bacaan pertama Romo dari surat Rasul Paulus itu, bagaimana supaya roh Allah itu selalu bertahta di dalam diri kita. Ya. Dan itu kan tadi tidak mudah ya Romo ya, Memang. selalu tergoyahkan. Dan juga sekarang Injil juga menyambungkan dengan adanya roh jahat yang mungkin seperti menguji kita juga ya Romo ya, kesetiaan kita kepada Allah. Ya. Nah, ini dalam situasi sekarang Romo, dalam situasi negara dan bangsa, maaf Romo, yang kita melihat situasi negara dan bangsa ini yang mungkin ada beberapa konflik dan juga mungkin berita yang di sosial media juga begitu gencar, berita-berita bohong. Nah, kita sebagai seorang pengikut Kristus Romo, di tengah masyarakat, di tengah terutama masyarakat Jakarta, apa yang dapat kita lakukan Romo? Iya, minimal begini, kita harus menjadi kekuatan yang ya antitese lah. Jadi kita tidak ikut arus. Makanya kita ya orang-orang beriman itu selalu mesti memiliki kebiasaan yang secara sederhana kita sebut pemeriksaan batin. Ketika kita memulai Ekaristi, kita diajak untuk memeriksa diri atau ibarat apapun kita selalu mari kita mempersiapkan diri. Itu berarti membuat discernment supaya melihat kembali kehidupan kita, menilai kembali apa yang kita lakukan. Untuk menilai baik dan buruk dari pilihan dan tindakan kita. Nah, ketika kita selalu melakukan itu discernment, maka kita akan selalu memiliki kekuatan dan kebiasaan untuk hanya selalu mengutamakan yang baik, untuk hanya selalu mengutamakan yang benar. Kendati mungkin lingkungan kita itu amat dikuasai oleh kuasa-kuasa yang tidak membawa kesatuan, perdamaian dan kerukunan. Setidak-tidaknya kita tidak terbawa arus karena kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita harus selalu mengutamakan yang baik, harus selalu mengutamakan yang benar. Kendati itu mungkin tidak mudah, kendati itu mungkin bukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang. Ketika masih ada kekuatan alternatif itu, maka selalu dikatakannya oleh Paus ke-6 itu, gereja atau oleh Konsili Vatikan kedua, gereja harus menjadi suara hati bagi dunia. Artinya apa? Kendati ada begitu banyak kesulitan, begitu banyak persoalan, kita masih boleh dengan kekuatan dan keyakinan menyuarakan, memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang berlawanan dengan itu. Supaya kita masih bisa menunjukkan nilai-nilai baik, nilai-nilai yang benar kepada dunia yang memang memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang negatif itu. Ya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Apakah Romo dapat menyimpulkan dari dua bacaan pada hari ini Romo? Iya, saya menyimpulkan satu hal ini supaya kita tidak lupa dan tidak lalai akan kehadiran Roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah sendiri itu berarti kan menegaskan kepada kita
betapa luhurnya kita. Ya, Allah meninggikan kita sampai kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Saya kata Paulus, bahkan dalam segala sesuatu yang memotivasi kita, yang mendorong kita, yang menguatkan kita untuk melakukan yang benar, yang adil, dan yang suci, itu adalah Roh Allah. Bahkan Paulus mengatakan, untuk berdoa pun, Roh Allah yang berseru di dalam hati kita, ya Aba, ya Bapa. Nah, karena itu, Roh ini disebut Roh Kudus, karena memang ya berasal dari Allah yang adalah kudus, tetapi juga menjadi efektif di dalam diri kita untuk menguduskan, untuk menyucikan, untuk membenarkan kehidupan kita. Baik cara berpikir kita, keyakinan kita, maupun tindakan dan perbuatan. Sebagai output dari keyakinan, output dari kepercayaan kita, penerimaan kita akan kehadiran Roh Allah itu dalam diri kita. Ya, baik. Terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi pewarta dan kabar baik Injil kepada kita semua. Dan sebagai akhir dari acara ini, kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Peter. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri refleksi kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih dan mengangkat kami dengan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus. Roh Yesus Kristus yang mengarahkan, yang menuntun, yang menerangi, yang menguatkan kami di dalam hidup kami, untuk hanya selalu mencari kehendak-Mu, untuk hanya selalu mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan hikmat yang datang daripada-Mu. Semoga berkat kekuatan Roh-Mu yang hadir dalam diri kami semakin hari semakin mampu untuk mengutamakan kebaikan, untuk mengutamakan kebenaran, untuk mengutamakan kasih dan hikmat di dalam kehidupan kami. Agar kami sungguh-sungguh seperti yang Engkau harapkan melalui sabda Putra-Mu, dapat menjadi garam, dapat menjadi terang bagi dunia kami, bagi masyarakat di sekitar kami. Dan semoga dengan demikian, nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, mereka yang kita ingat dan kita cintai, serta seluruh alam ciptaan, senantiasa mendapatkan rahmat, berkat, dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Peter Aman OFM. pamit undur diri, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight.
Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord. For you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Oh, yang selalu aku rindu
akan berbagi hidup bersamamu.